45 Podcast hadir sebagai media publik. Sampaikan aspirasi, dialog penuh inovasi, wahana kontrol sosial, edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Saifuddin, Ya. bisa memperkenalkan diri, nama dan jabatan? Monggo. Baik, nama saya Saifuddin Zuhri. Jabatan saya Kabid Rendaleg di Bapperida Kabupaten Lumajang. Pak, topik kali ini mengangkat tema dampak kenaikan BBM terhadap strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang. Iya. Bapak selaku dinas di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Kabupaten Lumajang, kalau dulu Bapperda, sekarang Bapperida. Iya. Yang saya tanyakan, seberapa besar pengaruh kenaikan BBM yang ditetapkan sejak tanggal 18 April yang lalu terhadap kenaikan harga dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang, khususnya tahun 2026 ini. Oke, baik. Makasih Mas Tulus. Jadi kalau kita bicara perencanaan ya, kalau kita bicara perencanaan pembangunan, memang kalau tiba-tiba di tengah jalan ini ada kenaikan harga dan itu cukup signifikan, pasti sangat berpengaruh. Cuma memang permasalahannya, perencanaan pembangunan itu dilakukan atau disusun pada tahun N-1. Sehingga tahun sebelumnya. Iya. Jadi kalau 2026 perencanaan sudah kita susun di baru 25 kemarin. Sehingga apakah berdampak? Ya pasti berdampak terhadap pelaksanaan bangunan, khususnya dengan kenaikan BBM yang luar biasa. Tapi kita juga tidak bisa tiba-tiba langsung mengganti ya. Tidak bisa langsung mengganti karena ada mekanisme di situ, ada mekanisme, ada proses. Karena ini sudah berjalan, tahun anggaran sudah berjalan, kemudian untuk perubahan-perubahan pasti akan kita lakukan nanti di perubahan. Kalau di rencana kerja tahunan kan ada RKPD ya, di perubahan RKPD. Mungkin itu Mas Tulus. Ya. Untuk kalau berdampak pasti berdampak lah. Siap. Ya. Akankah ada perubahan penyesuaian perkiraan kenaikan, masih prediksi Pak ya? Ya. Standar barang dan jasa atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah? Selain dari apa yang Jenengan sebutkan tadi. Ya. Seperti saya sampaikan bahwa kalau di kami pasti kami akan menyesuaikan nanti di perubahan anggaran, di perubahan rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan apakah ada penyesuaian harga, kalau melihat kondisinya seperti ini, insya Allah ada. Karena bagaimanapun juga kalau awalnya harganya hanya Rp50 di perencanaan awal, kemudian misalkan menjadi 100, pasti kan sangat jauh perbedaannya kan ya. Mungkin kalau targetnya awalnya 10, bisa jadi kalau harganya naik hampir 22 kali lipat, pasti volumenya akan jadi separuhnya, dan itu tidak bisa langsung dilakukan. Artinya ada proses-proses di situ. Paling tidak nanti dari tim standar harga barangkali nih. Tapi sampai saat ini kami masih belum ada perintah, tapi saya pastikan bahwa pemerintah daerah pasti akan melakukan itu. Itu mungkin. Bagaimana terhadap rencana pekerjaan yang belum atau akan dilaksanakan pada tahun 2026? Nah, gini. Termasuk nanti yang direncanakan di 2026 dan pelaksanaan di 2027. Monggo. Ya. Jadi kalau yang sudah mestinya dilaksanakan tahun 2026 ya, memang sampai saat ini kami masih belum ada arahan harus bagaimana. Tapi yang jelas kalau yang sudah terlaksana, mestinya mungkin jenengan bisa nanti teman-teman media mungkin ya bisa mengkonfirmasi ke teman-teman, mungkin ke ADBJ, mungkin juga ke KPU barangkali kalau memang itu fisik. Tapi yang jelas untuk kami memang masih belum arahan harus seperti apa ya untuk yang sudah berjalan ini, karena kami memang di perencanaannya ya. Nah, itu Mas Tulus ya. Kemudian untuk terhadap pekerjaan yang sedang Pak, artinya dalam kondisi ini apakah masih mungkin betul yang dikatakan Bapak tadi,
mungkin yang lebih tepatnya di PU ya. Ya. Cuman yang kami tanyakan, adakah peluang pengajuan eskalasi harga dan mungkin payung hukumnya, artinya regulasinya Pak, terhadap eskalasi tersebut? Monggo Pak. Jadi gini, dalam penentuan harga atau kita dalam penyusunan standar harga itu kan ada acuan-acuan, yang harus kita perhatikan, baik itu dari pusat maupun dari yang penting ya dari atas ada acuannya. Kemudian sampai saat ini kami masih belum, tapi terhadap eskalasi harga ya, insya Allah bisa dipastikan ya pasti ada peluang untuk itu. Karena bagaimanapun juga rekan-rekan dunia usaha yang melaksanakan pekerjaan ya tidak mungkin harus tombok lah kasarnya kan seperti itu. Sementara pemerintah sendiri kan juga pembangunan harus tetap berjalan, kemudian di satu sisi kita juga tidak bisa mengabaikan pendapatan dari teman-teman, pekerjaan dari teman-teman kan seperti itu. Kan ekonomi tetap harus berjalan. Tapi untuk itu kan harus ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan sehingga itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Kira-kira Pak ya, regulasinya itu berdasarkan mungkin ya surat dari Kementerian PU, apakah Perda atau Perbup atau hasil rumusan dari musyawarah atau rapat bersama, koordinasi bersama yang nanti dituangkan dalam satuan harga yang diterbitkan oleh Pemda ya. Yang paling memungkinkan, paling memungkinkan itu adalah perubahan standar harga. Perubahan standar harga yang selama ini ditetapkan dengan keputusan Bupati. Itu yang paling memungkinkan untuk tingkat kabupaten ya. Apakah nanti dari atas itu ada, sampai saat ini kami masih belum menerima atau mungkin kami sendiri masih belum tahu, tapi yang jelas sampai saat ini belum menemukan. Tapi di tataran bawah kita juga bersiap-siap paling tidak kira-kira untuk standar harga ini harus disesuaikan barangkali seperti itu. Oke, closing statement Pak, apa harapan dari pihak Bapeda kepada pelaku usaha baik jasa konstruksi atau pelaku ekonomi lainnya yang ada di Kabupaten Lumajang terkait dengan dampak kenaikan BBM atau perubahan situasi kondisi yang tidak menentukan ini? Monggo Pak. Jadi kalau boleh saya berharap terkait dengan perubahan harga. Jadi bukan kenaikan, ini perubahan harga ya Mas ya. Ini perubahan harga. Yang pertama barangkali pada dunia usaha siapapun itu mohon jangan memanfaatkan situasi. Barangkali seperti itu. Baik kalau kemarin ada cerita ada yang penimbunan gas dan macam-macam, janganlah. Itu. Kemudian yang kedua, kami dari pemerintah tidak menutup mata bahwa dunia usaha itu juga harus tetap berputar. Kalau situasinya seperti ini, artinya perlu penyesuaian-penyesuaian. Untuk itu harapan kami kepada dunia usaha, mohon bersabar, kemudian mari kita bekerja sama, kira-kira solusi terbaiknya seperti apa. Kalau perlu kita duduk dalam satu meja, kemudian mari kita carikan solusi jalan keluar yang terbaik. Mungkin itu Mas Tulus. Jadi intinya kami juga minta kerjasama dari teman-teman dunia usaha, jangan memanfaatkan situasi, mari kita bicara bersama, duduk bersama, carikan solusi yang terbaik. Yang benar, katakan benar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Mari warisi dan kuatkan fundamental yang kokoh kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas. Doring. Podcast.